Nggak ada orangnya. Arsyida Risang. Hadir, Pak. Brenda. Hadir, Pak. Nul. Hadir, Pak. Citra. Hadir, Pak. Desi Amalita Sari. Hadir, Pak. Dita Alia Dewi. Hah? Anissa hadir, Pak. Siapa? Oh iya. Dita Alia Dewi. Dita. Hadir, Pak. Oke. Eldea. Hadir, Pak. Faizah. Hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Haratua. Joy. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Kevin Malik. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Nur Rahman. Mana nih? Muhammad Nur Rahman. Hadir, Pak. Zamzami. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Putri Aura. Hadir, Pak. Almanisa. Hadir. Septin. Hadir, Pak. Sylvester. Hadir, Pak. Sukma Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ira. Hadir, Pak. Yosafat. Pak. Yovangka. Hadir, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Ini materi juga singkat aja, nggak lama-lama kita. Nah, materi yang ketiga ini tentang, kok ketiga sih? Ini pertemuan keberapa ya kita ya? Pertemuan ke-5 ya? Pertemuan ke-5. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. Ini sekarang pertemuan ke-5 ya. Oke. Nah, pertemuan ke-5 ini kayak yang saya jelasin yang lalu, analisis yang mau dibawakan di materi ini selama 3 pertemuan adalah sebenarnya itu mengikuti analisis laporan arus kas. Poin-poin yang ada di laporan arus kas. Kemarin hari Rabu ya, hari Rabu kita sudah pelajarin tentang analisis aktivitas financing atau aktivitas pendanaan. Nah, hari ini kita mau menganalisis aktivitas investasi. Di mana aktivitas investasi ini erat kaitannya sama kemana uang perusahaan itu dialokasikan, khususnya terkait dengan kegiatan pembelian aset tetap. Jadi lebih ke perusahaan naruh uangnya untuk aset tetap itu kemana aja gitu kira-kira. Sama uang perusahaan itu diperoleh dari mana aja yang terkait dengan aset tetap. Makanya nanti di sini akan kita pelajarin terlebih dahulu apa-apa aja itu definisi dari aset. Oke. Nah, ini adalah alur dari aset lancar. Aset lancar itu mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas biasanya dalam satu siklus operasi perusahaan. Alias cepat untuk diubah menjadi kas
atau bisa diubah menjadi kas dalam tempo kurang dari 1 tahun. Ya. Jadi peruntukannya itu kalau aset lancar itu memang digunakannya kurang dari setahun atau dikonversi jadi kas dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya apa? Contohnya persediaan. Jadi uang perusahaan digunakan untuk membeli persediaan. Sini purchases of goods or service. Nah, itu nanti persediaan tadi itu berubahlah menjadi, ini kan dibeli ya, pembelian berubah menjadi inventory. Nah, kemudian inventory tadi dijual atau itu masuk sales ya, lingkaran ke berikutnya, tanda panah berikutnya, berubah jadi piutang. Nah, kemudian piutang tadi akan dikolek atau ditagih sehingga menjadi kas kembali. Nah, ini dia putaran dari kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang terkait dengan aset lancar. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang kas dan setara kas. Kas itu merupakan aset yang paling liquid. Paling liquid artinya ya yang paling gampang cair gitu ya. Sederhananya sih begitu. Mencakup mata uang yang tersedia dan dana pada deposito. Kas di sini tuh ya termasuk uang tunai yang dipegang, termasuk juga bank ya, termasuk bank, tabungan bank, termasuk deposito. Setara kas beda sama kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh temponya sangat pendek. Setara kas itu contohnya trading securities gitu ya, reksadana yang kurang dari 3 bulan, nah itu bisa, atau dipegangnya itu ketika perusahaan beli saham itu memang niatnya nggak dipegang lama-lama itu. 1 hari cairkan gitu, itu bisa masuk kategori setara kas. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dalam jumlah dan jumlah kas yang dapat dihasilkan perusahaan dalam periode waktu yang sangat singkat. Ketika kita menganalisis likuiditas perusahaan, analisis perlu mempertimbangkan sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas dan risikonya. Terkadang, kas dan setara kas perlu disimpan sebagai kompensasi saldo untuk mendukung pengaturan pinjaman. Oke. Berikutnya piutang. Piutang atau receivable. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat dari adanya kegiatan penjualan produk atau jasa. Analisis piutang ini penting, kenapa? Karena nanti kita akan melihat bagaimana baik tidaknya operasional dari perusahaan tersebut. Kayaknya di pertemuan keberapa ya, saya sudah kasih tahu contohnya ya, analisis perputaran piutang. Nah, di situ kita bisa lihat dari analisis piutang, apakah laporan keuangan itu direkayasa atau enggak. Itu ada indikasinya tuh. Saya udah kasih tahu belum? Saya udah kasih tahu atau belum ya? Salah satu indikasi laporan keuangan itu direkayasa atau tidak adalah kita lihat dari piutangnya. Jadi ada 2 rasio yang bisa digunakan. Rasio yang pertama adalah rasio perputaran piutang. Salah. Oh iya benar. Rasio perputaran piutang itu rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang. Jadi nilai penjualan dalam tahun tersebut dibagi dengan rata-rata saldo piutang. Rata-rata saldo piutang itu diperoleh dari nilai piutang awal tambah piutang akhir dibagi 2. Nah, itu namanya saldo perputaran piutang. Nah, angka saldo perputaran piutang ini itu bisa kita bagikan dengan jumlah hari. Jadi 365 hari dibagi rasio perputaran piutang. Itu nanti yang kita dapat adalah namanya average collection period atau periode penagihan rata-rata. Average collection period ini itu nanti akan menunjukkan berapa hari yang diperlukan perusahaan atau berapa lama periode yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya. Logikanya, kalau perusahaan itu perusahaan yang baik, tentu dia akan memiliki kemampuan untuk menagih piutangnya gitu ya. Nggak mungkin ada perusahaan yang baik, dia bisa nagih piutangnya dalam tempo misalnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau udah ada perusahaan yang ketika kita baca laporan keuangannya, kita lihat saldo perputaran piutangnya dan saldo penagihannya itu udah mulai mencurigakan, misalnya nilainya itu lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 6 bulan, itu kita sudah patut mempertanyakan.
Kira-kira seperti itu. Atau yang lebih sederhana lagi, kalau kita membandingkan antara jumlah penjualan dengan nilai piutang. Kita bagi aja tuh, piutang dibagi penjualan. Nah, kalau misalnya nilai, salah, kita bagi penjualan. Yang tadi, account receivable turnover ya. Nilai penjualan dibagi piutang. Kalau misalnya nilai penjualan dibagi piutang itu sudah lebih dari 50%, kurang dari 50%. Sebentar, sales dibagi account receivable. Kalau misalnya nilai penjualannya, nilai account receivable turnover-nya itu sangat kecil, nah itu sangat kecil, artinya nilai sales-nya jauh lebih kecil dari piutang. Nah itu kita sudah bisa mencurigai ini jangan-jangan perusahaan ini ada omset yang belum dilapor. Ini rasionya begini nih. Loh. Sales dibagi account receivable. Agak susah juga nulis pakai ini. Nah, ini namanya saldo perputaran piutang nih. Nah, kalau jumlah sales bagi account receivable-nya itu kecil, di bawah 1 misalnya, bahkan 1 aja itu sebenarnya sudah cukup mencurigakan ya. Saldo normalnya itu harusnya adalah, jadi bukan normal juga sebenarnya ya. Kalau perusahaan itu nilai piutangnya itu setengah dari nilai salesnya, nah itu sendiri sudah mencurigakan tuh, ya. Jadi kalau piutangnya itu, angka piutang itu, piutang perusahaan, setengah dari salesnya, itu kita sudah patut mencurigai. Ini berarti setengah penjualan dia itu nggak dibayar, kan gitu ya. Apa mungkin perusahaan tersebut mau setengahnya itu nggak dibayar, kan nggak masuk akal ya. Nah, kalau hal ini terjadi, kita cek nanti di utangnya perusahaan. Kalau dia piutangnya lama dibayar, jumlahnya gede, kita lihat nih, ini dia bisa bayar operasional perusahaannya dari mana, kira-kira gitu, ya. Atau kita lihat lagi di aset tetapnya, dia dapat uangnya untuk operasi perusahaannya dari mana? Apakah dari menjual aset tetapnya? Nah, kalau misalnya ternyata dari menjual aset tetapnya, berarti nggak bagus nih perusahaan. Secara keuangan nggak bagus, kira-kira gitu ya. Di utang ini lumayan akurat lah. Oke. Nah, berikutnya. Loh, ini kok nggak hilang? Berikutnya. Alat analisis untuk menilai risiko penagihan piutang. Jadi yang pertama, membandingkan piutang pesaing dengan piutang perusahaan yang dianalisis. Kedua, memeriksa pemusatan pelanggan. Risiko tinggi jika piutang terpusat pada satu pelanggan. Hanya pelanggannya cuma itu gitu ya. Nah, kemudian menghitung dan memeriksa tren rata-rata penagihan piutang, membandingkannya dengan industri sejenis. Kemudian menentukan bagian piutang yang merupakan perpanjangan piutang atau wesel tagih sebelumnya. Keaslian piutang itu hak pengambilan barang dagangan, sekuritisasi piutang di sini namanya anjak. Ini bukan anjang ya, setahu saya anjak piutang harusnya. Anjak piutang atau factoring ini. Oke. Kok nggak bisa next? Nah, sekarang ini coba didiskusikan. Silakan kalian baca ini soalnya. Ini terkait piutang nih. Syntax Co Securities its entire receivable 400 juta. Dia punya piutang 400 juta with no recourse by selling the portfolio to a trust that finance the purchase by selling bonds. Jadi Syntax Co Securities mengamankan atau menjaminkan piutangnya sejumlah 400 juta with no recourse. No recourse itu saya lupa nih bahasa Inggrisnya apa ya bahasa Indonesianya. Tapi
kalau kalian ingat di pelajaran factoring atau anjak piutang itu kan ada dua ya, ada with recourse, ada without recourse. Nah ini dia factoringnya with no recourse. Recourse itu kalau nggak salah kewajiban untuk, saya lupa tuh, recourse itu kalau nggak salah itu semacam ada kewajiban bagi si perusahaan yang memfaktoringkan atau menganjak piutangnya. By selling the portfolio to a trust, dengan menjual portofolio ke trust. Trust ini itu sebuah badan ya, cuman trust itu sebenarnya di hukum Indonesia belum ada, saya juga bingung. Biasanya diterjemahkan dengan yayasan, cuman itu sebenarnya terjemahannya salah karena trust sama yayasan itu cukup beda. Tapi nggak apa-apa, kita anggap aja yayasan. To trust that finance the purchase by selling bonds. Jadi dia memfaktoringkan piutangnya senilai 400 juta dengan menjual portofolio kepada yayasan yang membiayai pembeliannya dengan menjual bonds atau obligasi. Hasilnya piutang itu remove from the balance sheet, artinya dihilangkan atau dipindahkan dari neracanya si Sintexco, dan perusahaan menerima 400 juta dalam bentuk cash. Oke. Jadi sebenarnya ini gini nih, kalau secara sederhana, Sintexco menerbitkan obligasi kepada sebuah trust supaya dapat uang 400 juta dengan cara menggadaikan piutangnya. Gampangnya sih begitu. Ya, jadi dia menggadaikan piutangnya supaya dia bisa nerbitin obligasi. Jadi obligasinya itu dijamin oleh piutangnya. Dapatlah dia cash 400 juta. Balance sheet-nya atau neracanya si Sintex jadinya seperti ini. Di sini ada 3, ada before, after, adjust. Pas before, nah kalian bisa lihat di sini ya. Di sini nilai cash-nya di sini 50. Ini sebelum apa tadi ya? Sebelum sekuritisasi piutang atau sebelum penjaminan piutang tadi. Di sini cash-nya 50, receivable-nya 400, other current asset-nya 150, total asetnya 1.500. Lihat juga di bagian sebelah kanan, di situ ada apa namanya? Ada di bagian sebelah kanan di situ ada liabilities atau utang sama kewajiban sama ekuitas. Nah, di bagian before, utangnya di situ totalnya 900, ekuitasnya 600. Now, after, ini yang kedua, ini after itu ketika perusahaan tersebut menjaminkan piutangnya tadi. Jadi di sini receivable-nya hilang, 450, 400-nya hilang dari receivable, piutangnya nggak ada, beralih ke cash, karena kan dia tadi dapat cash ya. 450 jadinya cashnya naik jadi 450, receivable-nya nggak ada, karena dia anggap sudah dijaminkan, total aset tetap 1.500, kemudian di liabilities tidak ada penambahan utang. Nah, kemudian adjust. Adjust di sini adalah ketika analis membaca kembali. Jadi misalnya kalian selaku petugas pajak gitu, setelah melihat bagaimana transaksinya Sintex dan membaca kontrak misalnya, kemudian kalian lihat nih, kalau adjusted harusnya seperti ini. Nah, coba silakan kalian ini dulu, kalian telaah dulu, saya kasih waktu 5 menit. Kira-kira apa sih yang bisa kita apa namanya? Kita dapatlah dari balance sheet ini. Silakan.
Oke, sudah. Saya tunjuk satu orang ya, korban. Faizah Putri. Silakan. Ini mau saya tunjuk yang kameranya nggak ada, nggak online nih. Silakan. Oh, ini maaf Pak, saya izin off cam, mati listrik. Oke, nggak jadi. Nah, tadi ada chat. Kalau gitu, Salmanisa, silakan. Salmanisa, Hadir, Pak. ya silakan coba komentar. Maaf, Pak. Lanjut dulu, saya baru Hah? mengamati soalnya habis makan siang, maaf, Pak. Oh gitu ya, oke. Jadi pengamat dulu ya. Profesi bagus juga tuh. Pengamat kuliah ALK. Nanti kalau wawancara bisa nih, di bawah. Kevin. Kevin? Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. silakan. Kalau menurut saya setelah di-adjust itu jadi tadi kan si Sintexco itu kan dia menjaminkan piutangnya untuk mendapatkan uangnya, Pak. Nah, uangnya Ya, itu dari penerbitan obligasi. Nah, ya. setelah di-adjust ini jadi piutangnya itu bukannya menurun, tetapi tetap Hmm, ada piutangnya. Cuman ya, utangnya yang naik jadinya, Pak. ya, Naiknya itu sebesar 400 current liability-nya, Pak. Jadi ya. impact dari kegiatan itu bukan menurunkan piutang, melainkan Hmm. menaikkan utang, Pak. Gitu kalau saya amati. Oke, berarti yang naik apanya nih? Current liabilities-nya, Pak. Current, bukan current. Iya, current Current, liabilities. current nama buah tuh, black current. Current liabilities, Pak. Current liabilities. Oke, ya, makasih ya. Nah, kalau Iya, Pak. Q rasionya gimana? Apa sih yang Gimana, Pak? Q rasio yang di bawah coba? Itu kan balance sheet, Saya bawahnya ada Q saya baru rasio. ngamatin sampai keren dong, Pak. Oh ya udah. Berarti pengamatan masih terbatas gitu ya. Iya. Nah, sekarang korban. Ini kalau Q rasionya belum, saya terpaksa cari korban lagi nih. Mana nih korbannya? Dita. Dita Alia. Dit. Ayo, mana orangnya? Ya, Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya, Pak, karena ada yang penambahan setelah adjusted itu di receivable kan ada 400. Akhirnya dia ngaruh ke current rasionya. Jadi apa? Jadi lebih kecil daripada yang before. Kenapa bisa lebih kecil? Karena receivable-nya itu dianggap ada. Mm-mm. Jadi nambah ke current asset, kemudian mempengaruhi current rasio. Enggak, sebentar. Cara rasio rumusnya apa? Uh, current asset dibagi Dibagi current liability. liability. Oke. Nah, di kondisi sebelumnya, waktu yang before sama after, di situ kan sebenarnya current asset nggak berubah ya. Iya. Ya kan? Sama-sama 600 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Berarti kalau gitu, waktu di adjust, ya berubah tuh current assetnya. Jadi berapa tuh? Jadi 1.000. Jadi 1.000. Kemudian yang berubah lagi apa? 1,25 itu dari mana sih sebenarnya itu? Dari 1.000 dibagi 800. Hah? Ya benar ya, 1.000 dibagi 8.
800. Jadi kalau current ratio-nya berubah itu bukan gara-gara hanya piutangnya tetap ada, bukan. Tapi karena piutangnya tetap ada dan ada penambahan current liabilities. Gitu. Oke? Ya, Pak. Nah, sekarang yang itu total debt to equity gimana tuh, Dit? Kalau total debt equity kan berarti ada penambahan itu Pak, current liabilities dari 400 ke 800. Jadinya total debt equity-nya juga ikut berubah. Jadi Berubah. 2,1. Oke. Sekarang kalau gitu, ini kan setelah kita analisis, hasilnya kan kondisi adjust ya. Current-nya harusnya 1,25, current ratio, dan debt to equity-nya harusnya 2,17. Kira-kira menurutmu, kenapa sih perusahaan itu pakai skenario yang after? Paham pertanyaannya kan? Ini kan perusahaan sebenarnya dia membukukan dari before ke after kan gitu ya. Pembukuan perusahaan kan di yang after tuh. Setelah kita analisis, kemudian kita adjust. Nah, kira-kira motifnya apa nih perusahaan? Kok dia membukukan itu pakai cara yang after? Kalau kita lihat dari key ratio-nya. Mungkin pembiayaan bunganya, Pak. Bunga nggak ada, belum ada di sini. Masih cerita balance sheet ini. Mana? Sebenarnya jawabannya ada di soal ya. Coba lihat kalimat terakhir. Ya, jawabannya ada di situ. Tujuannya sih apa perusahaan? Tujuannya ya dia memang sengaja nih tidak melaporkan sebagian dari current liabilities-nya untuk apa? Window dress. Window dressing itu istilahnya memmakeup laporan keuangannya. Jadi kalau bisa kita lihat di key ratio, perusahaan tadinya kondisi keuangannya adalah current ratio dan total debt to equity 1,5. Sebelum dia factoring atau menjaminkan piutangnya, key ratio-nya itu segitu. Kemudian setelah dia memfaktorkan piutangnya, dapat uang, nah dia nggak mau nih berubah nih. Dia maunya current ratio-nya tetap bagus 1,5 dan debt to equity-nya juga 1,5. Itu kan bagus tuh angkanya. Nah dia bikin tuh cara tadi, current liability sudah deh nggak usah dimunculin, piutangnya dikurangin. Ya. Tetap jadi 1,5 dan 1,5 juga. Tapi setelah kita baca, setelah kita lihat, economic position-nya itu, true economic position-nya harusnya itu yang adjusted, yang skenario ketiga. Nah, setelah kita convert itu menjadi balance sheet yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, dapatlah kita current ratio-nya harusnya 1,25 alias turun, dan debt to equity-nya itu naik, gitu kira-kira. Oke? Jadi motif perusahaan di sini motifnya apa? Motifnya dia mau biar cakep aja nih laporan keuangannya. Jadi kadang-kadang motif perusahaan itu untuk mempercantik laporan keuangan, tidak mesti harus motif pajak ya. Bisa aja yang motif ini, misalnya dia mau cari pendanaan, atau mau biar terlihat cantik tuh di mata publik sehingga harga sahamnya lebih tinggi gitu kira-kira daripada pesaing. Ya, itu ya tujuannya. Oke, kita masuk berikutnya tentang biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya dibayar di muka ini pembayaran untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya pembayaran asuransi, sewa, utility, pajak properti. Biasanya dikelompokkan dalam aset lancar karena jasa yang diberikan tidak memerlukan penggunaan aset lancar. Di sini ada pertanyaan tuh di bawah. Aspek pajaknya seperti apa? Kalau misalnya saya bayar sewa selama 1 tahun, saya bayar di muka. Saya bayar sewa rumah misalnya selama 1 tahun, dari mulai bulan Mei sampai bulan Mei tahun depan. Harganya 120 juta misalnya. Pajak yang saya bayar harusnya berapa?
PPh 4 ayat 2-nya. Untuk tahun 2021, apakah 10% dikali 10% kan ya tarif sewa ya? 10% dikali 120 juta atau 10% dikali 120 juta dikali berapa bulan nih saya pakai? Kalau saya pakai dari Mei, berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan, dikali 8/12. Ya benar poin A atau poin B nih? Saya tanya Husnul, jawabannya yang mana? Yang pertama, Pak. Benar, Pak. Yang pertama, berarti tetap dikali 10%. tahun ya? Iya. Oke. Nah, kalau PPN-nya gimana? Kalau PPN, misalnya kita ada pembayaran lebih dulu, maka tentu yang terutang PPN, terutang yang sejumlah total tagihan atau sejumlah total yang dibayarkan. Misalnya nih saya mau apa nih ya? Ya itu tadi lah, saya penyedia apartemen. Penyedia apartemen, kemudian apartemen itu masuk JKP nggak ya? Ya udah kita anggap saja masuk JKP. Saya mau sewakan apartemen saya selama 1 tahun. Harga sewanya 1 tahun itu 10 miliar rupiah. 10 miliar nih setahun. Nah, ketika itu saya terbitkan faktur, tapi saya maunya dibayar atau saya tagih uang mukanya dulu. Uang mukanya saya tagih misalnya 2 miliar dulu gitu. Tapi belum dibayar, belum mulai nih. Saya mau tanda jadi dulu gitu ya. Ntar si pembeli atau si penyewa akan nyewa 2 bulan lagi. Nah, kalau ketika saya dapat tuh pembayaran uang muka, tentu saya harus terbitkan faktur pajak. Sudah terutang PPN. Senilai berapa? 200 juta. Oke? Nah, berikutnya inventory atau persediaan. Barang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis. Persamaan persediaan, ya mudah ini ya. Persediaan awal, tambah pembelian, kurangi beban pokok penjualan sama persediaan akhir. Atau kalau mau menguji kebenaran dari beban pokok penjualan yang ditampilkan perusahaan di laporan laba rugi, kita ganti rumusnya. Persediaan awal tambah total pembelian dikurangi persediaan akhir. Harusnya nilainya sama dengan beban pokok penjualan yang disajikan perusahaan di laporan laba rugi. Nah, ini juga salah satu tools yang cukup powerful ketika kita mau menguji kebenaran laporan keuangan wajib pajak. Misalnya contoh. Ada perusahaan transportasi kapal misalnya. Kalau dia menyediakan jasa transportasi kapal, tentu butuh BBM, betul nggak? Jasa kapal tuh alat solar misalnya. Anggap persediaan awal solarnya di awal tahun 2020 adalah 100. Nah, kemudian persediaan akhirnya di laporan keuangan dinyatakan perusahaan nilainya adalah berapa ya? Nilainya adalah 70 misalnya. Jadi awal 2020 100, akhir 2020 70. Di laporan laba rugi perusahaan, dibuat perusahaan tuh beban penggunaan BBM. Nah, waktu dilihat di situ, nilai beban penggunaan BBM-nya adalah senilai 200. Oke, sampai sini paham ya? Saldo awalnya 100, beban penggunaan BBM-nya 200, saldo akhirnya 70. Sampai sini bisa kalian ini ya, bisa nangkap ya. Nah, sekarang kita mau menguji apakah benar perusahaan tersebut menggunakan BBM dengan angka berapa tadi? 200 ya? 200 tadi ya? Saldo awalnya 100, di laporan laba rugi penggunaan BBM-nya 200, di saldo akhirnya 70. Kita mau nguji nih, ini benar nggak ini? Yang tercantum di laporan laba ruginya katanya yang dia pakai BBM ini 200. Gimana cara ngujinya? Kita tanya ke si wajib pajak. Pak, Bapak nih beli BBM-nya berapa? Misalnya wajib pajak ngomong, oh saya beli BBM selama tahun 2020 itu nilainya 400, Pak. Nah, kalau dia sudah jawab begitu atau kita bisa dapat buktinya, misalnya, minta dong Pak rekapan faktur pajak masukan Bapak. Nah,
Kalau BBM kan harusnya si penjual nerbitin faktur ya. Atau si penjual kita tanya bisa juga begini, Pak minta dong Pak PPh 22-nya, karena BBM kan biasanya dipungut ya sama PPh 22 kan, atas BBM itu ya 0,3% tuh kalau untuk solar. Oke, dikasih sama wajib pajak. Ketika kita lihat ternyata pembeliannya adalah 400. Berarti coba kita uji. Saldo awal tadi berapa? 100. Tambah pembelian dari bukti yang kita kumpulkan 400. Saldo akhirnya berapa? 70. Berarti 500 kurang 70. Berapa penggunaan BBM-nya? Berdasarkan uji arus tadi. 100 tambah 400 kurang 70. Berapa tuh? Berarti seharusnya penggunaan BBM-nya adalah 430. Benar nggak? Benar ya? 100 tambah 400 kurang 70. Berarti harusnya dia pakai BBM 430. Tapi tadi wajib pajak ngakunya dia pakai BBM berapa? Dia katanya cuma pakai BBM 200. Kan gitu ya? Nah, kita tanya ke wajib pajak, Pak, ini 230-nya kemana gitu? Paham ya sampai sini ya? Jadi si wajib pajak tuh harus bisa jawab tuh. Pak, Bapak tadi saldo awal neraca 100 nih. Bapak saldo akhirnya nih 70 nih. Bapak ngakunya di laba rugi pakai BBM-nya itu 200. Tapi berdasarkan bukti pembelian BBM Bapak yang senilai 400, harusnya Bapak itu pakai BBM-nya itu 430, Pak. Nah, 230-nya kemana nih, Pak? Nah, itu wajib pajak harus bisa buktikan. Dia harus bisa jawab. Kalau misalnya dia bilang, aduh, udah gitu-gitu lah. Biasa kan begitu ya, aduh, ketahuan nih. Ketahuannya apa? Karena kalau dia wajib pajak bilang dia pakai BBM 200, ternyata pakai BBM-nya itu 430, lebih dari 2 kali lipat. Hal yang bisa kita indikasikan yang pertama adalah wajib pajak ini sebenarnya omsetnya gede. Paham ya? Di gross up ke omsetnya tuh. Jadi kalau misalnya dengan 200 penggunaan BBM, dia bisa menghasilkan omset 500, kita lihat tuh revenue-nya. Ini BBM-nya 200, revenue-nya 500. Sebenarnya BBM dia yang dipakai itu nggak 200, temuan kita 430. Nah, kamu bisa gross up. Berarti Pak proporsi gampang aja deh. Kalau Bapak sebenarnya pakai BBM 430, harusnya omset Bapak itu nggak 500, berarti bisa jadi 1000 gitu. Ya, sampai sini paham ya? Itu. Atau bisa jadi wajib pajak bilang gini, aduh gimana ya Pak? Sebenarnya BBM-nya kita jual. Nah, bisa juga. No, berarti Bapak sudah ada penjualan BBM nih. Kan biasa itu. Dia beli BBM, rupanya dia jual lagi gitu. Nah, itu kita harus kenakan margin atas pembelian BBM tersebut. Jadi misalnya dia jual BBM-nya yang senilai berapa tadi? 230 ya, nggak bisa dijelasin. Kita bilang, berarti ini Bapak jual BBM-nya, pasti ada marginnya. Nggak mungkin Bapak mau jual rugi kan gitu ya. Nah, kasih dong marginnya misalnya 20% gitu. Jadi nambahlah potensi pajaknya. Itu cukup powerful itu ya, pengujian persediaan atau pengujian akun-akun seperti ini. Nah, arus biaya perusahaan untuk persediaan itu ada 3, FIFO, LIFO, rata-rata, cuman sebenarnya LIFO udah nggak dipakai. Kalau pajak tuh pakainya yang FIFO atau rata-rata, di PSHK juga begitu. Biaya persediaan manufaktur. Nah, ini kalau untuk manufaktur, biaya persediaannya itu harus diperhatikan, nggak semuanya pembelian ya. Karena manufaktur itu kan kegiatan pengolahan. Nah, di situ ada biaya bahan baku atau raw material, ada biaya tenaga kerja di situ atau labor, dan ada juga biaya overhead. Gimana nih kalau untuk perusahaan jasa atau perdagangan? Apa sih komponen biaya persediaannya? Sebenarnya kalau untuk jasa ya tidak ada persediaan harusnya ya, namanya juga jasa. Kalaupun ada nilainya kecil gitu. Nah, kalau perdagangan relatif tidak ada biaya tenaga kerja atau biaya overhead. Memang biaya persediaan di perusahaan dagang itu komponennya ya komponen harga barang saja. Nah, kan perdagangan tuh umumnya barang jadi gitu. Nah, pengantar aset jangka panjang. Di sini yang mau dilihat adalah kapitalisasi aset, alokasi, penurunan nilai, dan dampaknya kepada laporan keuangan dan rasio. Apa sih aset tetap? Aset tetap itu sebentar, ini apa nih? Aset tetap dan sumber, nggak kelihatan. Sumber daya alam, sumber daya alam SDA. Oke. Aset tetap tuh apa sih sebenarnya? Aset tetap ya lawannya aset lancar lah ya. Penggunaannya lebih dari 1 tahun.
Dan umumnya ketika dibeli tidak diniatkan untuk dijual kembali. Memang diniatkan untuk digunakan untuk menghasilkan atau mengenerate revenue. Makanya pembebanan aset tetap itu tidak dilakukan sekaligus ketika tahun pembelian, tapi disusutkan. Supaya apa? Supaya bisa ditandingkan dengan revenue yang dihasilkan. Namanya prinsip cost matching, prinsip matching cost against revenue. Jadi revenue yang dihasilkan harus ditandingkan atau dipasangkan dengan cost yang relevan. Itulah kenapa aset tetap itu harus disusutkan. Karena kan dia misalnya kita beli mobil untuk menghasilkan pendapatan dari mobil tersebut itu selama 10 tahun misalnya. Nah, tentu tidak akan tidak akan salah laporan keuangannya kalau pembelian mobil tadi langsung dibebankan ketika tahun pembelian. Rugi besar kan gitu ya. Ya, harga beli mobil langsung jadi expense, kan nggak begitu. Tapi dia harus disusutkan supaya apa? Supaya laporan keuangan tadi tidak bias. Nah, di sini ada istilah deflasi. Deflasi itu adalah penyusutan tapi untuk sumber daya alam. Misalnya perusahaan batu bara, dia punya cadangan batu bara sekian ribu ton. Nah, itu disusutkan dengan cara deflasi. Analisis penyusutan dan deflasi. Salah satu fokusnya adalah revisi masa manfaat. Nah, ini untuk pajak ya biasanya. Pajak itu punya kelompok sendiri, ya. Secara accounting sebenarnya nggak ada aturan khusus ya, tapi kalau pajak dia rigid. Tiap aset sudah ada kelompoknya dan sudah ada masa manfaatnya. Oke. Nah, terus metode. Kalau untuk pajak metode dia pun cuma 2, garis lurus sama saldo menurun. Analisis penurunan nilai aset tetap. Ya, ada 3 masalah yang dievaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai. Turun tuh nilainya bisa jadi karena dijual. Evaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai dan menganalisis dampak penurunan nilai terhadap laba. Ya, nanti bisa kalian lihat. Berikutnya, aset tidak berwujud. Apa ini aset tidak berwujud? Aset tidak berwujud ini tuyul gitu ya. Tuyul, gaib lah Pak. Uang gaib, pesugihan, bukan ya. Aset tidak berwujud itu adalah hak atau keistimewaan dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian atas sebuah agak susah sih mendefinisikan aset tidak berwujud ini. Apa ya bahasa ininya ya? Ada sih di PSAK, cuma saya lupa. Gampangnya sih kita lihat aja contohnya itu. Aset tidak berwujud ini namanya aja udah nggak berwujud ya. Umumnya itu terasa tapi tidak kelihatan. Efeknya itu sangat terasa di laporan keuangan, tapi nggak kelihatan, barangnya nggak ada. Ya. Penggunaannya itu harus dibayar, walaupun nggak kelihatan barangnya. Tapi penggunaannya itu harus dibayar. Harus ada kompensasi atas penggunaannya. Tidak bisa diidentifikasi secara nyata. Bahkan ada aset tidak berwujud yang memang secara hukum tidak butuh pendaftaran. Contohnya apa? Contohnya rahasia dagang. Saya kasih contoh. Jadi aset tidak berwujud itu, ya itulah tadi. Hak atau keistimewaan untuk memperoleh manfaat dari sebuah kepemilikan atau pengendalian terhadap sesuatu. Ya. Contohnya, kalau di sini dia kasih goodwill. Ya, paling gampang tuh merek lah, brand. Ya, paten, hak cipta, nama dagang, merek, sewa, hak eksplorasi sumber daya alam, formula, proses, teknologi dan desain khusus, lisensi, waralaba. Ini menarik nih, aset tidak berwujud ini salah satu poin yang sebenarnya sangat menarik di bisnis maupun di pajak. Kenapa menarik? Karena kalau kita lihat di bisnis sekarang, itu driver dari bisnis itu sebenarnya ya kalau kita lihat ya, itu bukan aset tetap. Coba teman-teman lihat deh. Perusahaan itu bisa generate revenue sangat tinggi kalau dia itu punya nama. Walaupun produk yang dihasilkan itu sama persis. Contoh paling gampang, contohnya apparel atau pakaian lah yang kalian pakai itu yang kita gunakan. Pakaian yang sebuah kaos oblong misalnya, ketika kaos oblong ini tidak ada mereknya atau nggak ada brandnya,
itu bisa jadi harganya satu piece-nya kurang dari Rp50.000 ya, atau 100.000 deh. Tapi begitu kita kasih brand gambar checklist tuh naik, atau dikasih brand gambar buaya tuh, krokodil Pak misalnya, atau brand apa lagi tuh, atau kaos oblong yang disobek-sobek itu ada ya, merek Givenchy itu kan agak disobek-sobek tuh. Wah tuh harganya bisa gila-gilaan. Kenapa? Karena ada mereknya. Ya, apalagi kira-kira? Handphone. Handphone dengan fitur yang sangat luar biasa, macam-macam bisanya, tapi begitu mereknya mereknya Xiaomi misalnya, merek nggak terkenal, Xiaomi, bukan Xiaomi ya, Xiaomi banyak yang tahu, Xiaomi baru, tahu fiturnya macam-macam, bahkan bisa digunakan sebagai remote AC misalnya gitu. Handphone ini sangat sangat beda lah teknologinya Pak. Ini bisa untuk remote AC juga. Merek apa? Xiaomi. Nah, ada handphone lagi yang satu lagi, biasa aja, fiturnya nggak banyak, tapi dikasih ini Pak, brandnya Bapak udah lihat sendiri, ini Apple kena gigit dikit. Nah, itu pasti lebih mahal yang Apple. Mobil demikian juga. Mobil dengan bentuk dan desain yang sangat cakep. Begitu dikasih brand Wuling, harganya akan jauh di bawah mobil yang serupa lah misalnya, tapi dikasih brand BMW, atau dikasih brand Wrangler misalnya, atau dikasih brand Bentley misalnya. Wah, malah lebih gila lagi harganya. Nah, jadi brand itu sangat berpengaruh. Ya, intangible itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap profit perusahaan. Perusahaan yang punya intangible, dia sangat punya potensi untuk mengenerate profit lebih tinggi dari perusahaan lain. Tuh, makanya intangible ini sebenarnya sangat menarik nih. Oke? Nah, ada beberapa jenis intangible di sini. Di situ ada goodwill. Goodwill itu adalah nilai yang tersisa dari pembayaran yang diberikan perusahaan ketika mengakuisisi dengan aset tetap yang teridentifikasi. Itu goodwill. Saya rasa nggak usah dijelasin satu-satu lah ya. Paten, sewa, merda, ya itu sudah inilah ya. Hak eksplorasi juga itu termasuk aset tidak berwujud. Jadi hak eksplorasi ini maksudnya gini, teman-teman. Contohnya perusahaan batubara. Perusahaan batubara itu kita kalau mau mengeksplorasi atau menggali tambang batubara itu butuh hak eksplorasi namanya. Butuh izin usaha produksi namanya. Nah, izin usaha produksi ini kan macam-macam dan dia tidak diberikan sembarangan oleh pemerintah. Pemilik izin usaha produksi ini itu banyak juga pemilik izin usaha produksi ini yang tidak punya kemampuan untuk menggali atau mengeksplorasi izinnya dia. Misalnya saya punya izin dari pemerintah, punya izin untuk mengeksplorasi 10.000 hektar tambang batubara di daerah Tangerang Selatan, misalnya gitu ya. Tapi saya nggak punya uang untuk beli ekskavator, untuk beli traktor, untuk beli macam-macam. Punya orang saya nggak ada duit. Jadi saya bisa sewain itu. Saya bisa alihkan ke pihak lain, tapi nggak saya jual. Jadi misalnya saya minta perusahaan, saya cari, kamu bisa nggak eksplorasi ini? Oh bisa. Ya udah, kamu eksplorasi dia, kamu kerjain. Ntar saya dapat royalti atau saya dapat fee berdasarkan tiap ton yang kamu angkat dari bumi, dari tempat, dari izin usaha saya, dari tambang yang berizin atas nama saya dapat fee 12.000 misalnya, atau dapat izin 10.000. Tuh kira-kira. Ya. Terus tadi saya ada bilang, umumnya yang tadi yang kayak paten, brand itu ada wujudnya mereka. Mereka itu didaftarkan di HAKI, Dirjen Hak Cipta. Atau untuk apa kayak hak eksplorasi tadi itu ada izinnya, tertulis sama pemerintah itu, jelas. Nah, ada aset intangible itu nggak tertulis atau tidak ada kewajiban bagi si pemegang intangible tadi untuk mendaftarkan intangible-nya ke negara. Contoh apa? Contoh rahasia dagang. Apa sih contoh rahasia dagang yang mudah? Contoh paling gampang tuh resep masakan. Misalnya saya punya resep masakan untuk membuat apa ya? Untuk membuat
soto Lamongan paling enak se-Jakarta misalnya. Saya kebetulan punya warung soto Lamongan soto Lamongan nggak ada yang terkenal banget ya di Jakarta. Ini aja deh. Jadi di Jakarta itu ada salah satu warung ketoprak namanya ketoprak Ciragil, sangat terkenal tuh, seantero Jakarta, orang tahu lah. Kalau ditanya misalnya, ketoprak apa paling enak di Jakarta? Umumnya orang akan bilang, oh ketoprak Ciragil, itu terkenal. Nah, misalnya saya tahu tuh, saya adalah koki yang nemukan gimana cara bikin ketoprak seenak ketoprak Ciragil, atau saya bahkan yang nemukan itu. Nah, itu kan nggak ada kewajiban saya untuk mendaftarkan resep ketoprak saya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Tapi saya yang pegang. Kalau ada orang mau ini resep saya bakal bisa jual ini. Saya akan kasih tahu, ada bumbu rahasianya. Nah, itu contoh dari rahasia dagang. Ya. Nah, aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, kayak tadi saya bilang ya, ada yang nggak bisa diidentifikasi, ada yang dapat diidentifikasi. Itu diamortisasi. Tuh, dianalisis. Ini next. Ini diskusi. Bagaimana pendapat saudara apabila perusahaan menggunakan merek di bawah ini dan mewajibkan bayar royalti 5% dari penjualan? Oh iya. Jadi umumnya kompensasi atas pengalihan hak untuk menggunakan aset tidak berwujud itu biasanya namanya royalti. Jadi misalnya gini, saya punya merek BMW misalnya. Nah, ada pabrik mau bikin BMW juga. Sementara saya punya mereknya, saya kasih. Boleh kamu pakai tuh merek BMW yang saya punya. Tapi saya harus dapat royalti. Misalnya 5% nih dari penjualan kamu. Nah, menurut kalian, apabila merek-merek ini mewajibkan, apabila perusahaan menggunakan merek ini mau diwajibkan bayar royalti 5%, kira-kira menurut kalian gimana? Coba. Ada yang mau kasih komen nggak? Ini merek mobil semua ini. Audi, Dodge, Isuzu, Mazda, Tata Motor, Mini Cooper. Misalnya kalian lah mau pakai ini, mau jual Daihatsu misalnya. Nah, yang punya merek Daihatsu minta 5% dari penjualan. Kira-kira menurut kalian gimana? Udah cocok atau belum? Coba, Sukma Ayu. Silakan. Ini pendapat ya. Pendapat tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Silakan, Sukma. Suk. Ya, Pak. Ya, gimana? Gimana? Hah? Kalau ditagih 5% dari sales, udah cocok belum? Udah, Pak, menurut saya. Kenapa? Ayo, Sukma, kenapa? Kok menurut kamu kenapa udah? Ayo. Tadi kamu bilang udah. Harus ada alasannya dong. Gimana, Sukma? Kamu dipanggil Sukma apa Ayu sih? Sukma, Pak. Oh, Sukma, iya. Gimana? Nggak tahu, Pak. Cuma firasat aja. Firasat, Udah. waduh, kayak lagu ini ya. Lagu Glenn apa lagu? Firasat ya. Glenn apa Marcel sih? Oke, Sukma dengan firasatnya. Sekarang kita tanya. Putri Aura. Nah, ini dia menjawab dengan aura sepertinya. Coba gimana kira-kira? Put, bagaimana pendapat saudara apabila perusahaan menggunakan merek di bawah ini diwajibkan membayarkan royalti 5%? Gimana, Put? Put. Putri Aura, silakan. Iya, Pak. Ya.
Jawabannya apa nih? Wah, nggak bisa dong Pak. Yang diwajibkan tuh hanya sholat, zakat, puasa, haji. Enak aja bayar royalti 5%. Oke, diterima. Itu jawaban saya. Jawaban kamu apa, Put? Cari yang lain dong. Put? Tak tunggu loh ini. Boleh mungkin, Pak. Hah? Apa? Boleh mungkin. Boleh mungkin. Itu diwajibkan loh itu, Put. Bukan boleh mungkin itu soalnya. Mereka diwajibkan. Menurut kamu gimana? Anggap kamu perusahaan itu dah. Anggap kamu perusahaan yang mau menggunakan merek-merek itu. Terus ditagih 5% gitu. Nah, menurut kamu gimana nih? Kamu mau menjual Fuso misalnya. Atau Fuso deh, mau jual Mini Cooper di kota kamu. Datang tuh yang punya merek Mini Cooper. Boleh kamu jual nih Mini Cooper, tapi kamu harus kasih ke saya royalti 5% dari penjualannya. Nah, menurut kamu gimana nih? Gimana, Put? Boleh aja gitu? Boleh, tapi mungkin kalau marginnya kecil nanti jadi rugi, Pak. Yo, berarti nggak boleh kalau margin kecil. Iya. Cuman kan kamu belum jualan. Saya yang punya merek nih misalnya. Put, kamu kan mau jualan Mini Cooper nih. Kamu dari mana asalnya? Kudus, Jawa Tengah, Pak. Nah, kamu mau jual Mini Cooper di Kudus. Kebetulan di Kudus banyak orang kaya kan. Orang pemilik taipan rokok kan di sana. Orang terkaya Indonesia itu tinggalnya di Kudus malah. Nah, pas tuh, kamu bisa nih jualan Mini Cooper tuh di Kudus. Terus saya selaku pemegang merek Mini Cooper, saya tagih 5% dari penjualan ya, Put. Terus kamu bilang, lah nanti ntar margin saya kecil. Nah, saya bilang, lah kan kamu belum jualan. Kok udah tahu margin yang kecil? Kira-kira menurut kamu 5% itu wajar atau enggak? Kalau menurut kamu, itu enggak wajar. Nah, kira-kira apa tuh sebabnya tuh? Mengatakan bahwa 5% itu enggak wajar, itu kan tentu harus kita bandingkan dengan yang lainnya. Gimana, Put? Sepertinya terlalu besar, Pak, kalau 5%. Nah, alasannya? Alasannya gini, kalau menurut kamu, Pak, kegedean lah 5%. Nah, tentu saya yang punya merek, loh, kenapa kamu bilang gitu? Gini loh, Pak, ini Bapak punya brand Mini Cooper. Saya kemarin udah nanya-nanya juga, Pak, ke brand Jaguar. Saya juga mau jual Jaguar. Jaguar aja nagihnya itu cuma 2% misalnya. Itu Bapak ngasih ke saya 5% kegedean. Jadi ketika kita mengatakan, ini Pak 5% kegedean, itu harus ada bandingannya. Ya, bukan kita lihat ke kita nih. Ntar margin saya kecil, Pak. Ya itu kan margin kecil bisa jadi kamu yang salah tuh, salah pengoperasian perusahaan. Tapi kalau mengatakan 5% ini kegedean, Pak. Bandingannya apa? Tuh ada merek lain, sama kayak Bapak nawarin ke saya lebih kecil. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau kita bilang ini kegedean, ini kecilan, nah itu harus ada dasarnya, harus kita bandingkan. Nah, terus kita juga bisa argumen seperti ini kalau untuk royalti ini. Jangan dari penjualan deh, tapi dari apa? Dari laba operasi. Tapi jangan nggak 5% juga, ditinggiin, misalnya 10% dari laba operasi. Itu bisa juga. Kenapa? Untuk menjaga si pihak yang menggunakan merek. Kalau 5% dari penjualan, artinya untung atau rugi si pengguna merek tetap harus bayar, ya nggak? Paham ya? Dia tetap harus mengeluarkan 5% dari salesnya. Berarti baik kondisinya untung atau rugi dia harus bayar itu. Nah, tapi kalau misalnya digantungkan sama laba operasi, berarti secara implisit dia akan bayar ketika untung saja.
Kira-kira gitu ya. 10% Pak dari laba operasi. Nah, itu bisa juga. Oke. Nah, terus bisa lihat di gambar sebelah nih. Ini di 2020 top 10 most valuable retail brand. Paling tinggi Amazon, kedua Alibaba, ada McDonald. Nah, situ kelihatan ya siapa yang jadi penguasanya. Brand-brand yang paling kuat. Oke, sekarang masuk ke revaluasi aset. Sebentar, saya mau rehat sebentar dulu ya. Stop share dulu, melihat WA. Oh iya, ini saya screenshot dulu buat ini ya, buat absen. Ntar ya, 1, 2, 10. Set. Oke. Kebetulan di tempat saya udah masuk waktu asar. Jadi kita lanjutkan sekitar 5 menit lagi, kemudian kita break dulu. Saya mau ke masjid dulu. Nanti kita masuk lagi 15 menit setelah break ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Oh, kirain nanya. Apa yang ngomong baik, Pak? Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi nih sebelum break nih. Ini kuliah terakhir ya? Besok masih ada? Masih ada, Pak. Kalian berapa lama sih libur? 2 minggu, Pak. Waduh, enak banget ya. Saya nggak boleh cuti. Mau libur nggak bisa. Oke, sedikit lagi ya. Kayaknya enak banget ya jadi kalian ya. Berapa tahun udah kuliah begini? 2 ya? Bener ya 2 ya? Apa 1,5 ya? 1,5, Pak. 1,5 tahun ya? Bayar kosan udah jelas enggak. Tinggal langsung di rumah orang tua. Wih, enak banget ya. Ada yang nggak di rumah orang tuanya ini? Nggak balik kampung maksudnya? Ada? Nggak ada ya? Saya kira semua ada nih. Si Zamzami nih tuh. Di US dia. Jauh juga sampai ke Amerika sana. Di Gedung Putih kayaknya dia nih. Tuh, kalau yang lain kayaknya sih pada di rumah sih ya. Ada yang enggak? Saya rasa enggak lah ya. Oke.
Ini apa lagi? Revaluasi aset. Nah, revaluasi aset itu dilakukan ketika aset tetap itu sudah diperoleh, direvaluasi dinilai ulang. Kenapa nilai ulang? Ya, ada banyak tujuannya lah. Ada yang untuk tujuan pajak, ada untuk tujuan komersil. Umumnya tujuannya supaya laporan keuangan itu lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya, gampangnya gini, misalnya tadinya kita punya rumah, punya bangunan gitu ya, sama tanah. Kita belinya dulu 20 tahun lalu, harganya itu cuma 100 juta gitu. Udah disusutkan, habis untuk yang bangunannya. Tanahnya pun harganya masih tercantum di balance sheet-nya dengan harga, misalnya harga perolehannya dulu 1 meter cuma 30.000 misalnya. Nah itu udah nggak mencerminkan lagi sama kondisi sekarang. Maka butuh direvaluasi itu asetnya. Biar apa? Biar lebih mencerminkan kondisinya si perusahaan. Umumnya revaluasi itu menggunakan nilai pasar atau nilai wajar. Oke. Jadi revaluasi ini pengukuran setelah pengakuan awal. Pengakuan awal maksudnya waktu setelah kita beli. Nah, ada berapa model? Yang pertama model biaya. Model biaya itu aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, kalau model revaluasi ini, kalau yang tadi ini istilahnya historical cost ya. Dulu kamu beli berapa, kurangi penyusutan. Nah, kalau sekarang dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi. Jadi misalnya aset tetapnya saya beli 5 tahun lalu, nah di sekarang mau saya revaluasi, itu dicatat pada nilai aset tetapnya jadi berubah tuh nilainya. Berdasarkan nilai wajar pada saat tanggal revaluasi alias tanggal hari ini gitu. Oke. Dikurangi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar adalah nilai di mana satu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Intinya sih nilai yang terjadi di antara kedua belah pihak yang tidak saling terpaksa. Itu ya. Yaitu bukan nilai yang diterima dalam suatu transaksi dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat usukan keuangan. Artinya dalam bisnis normal, di mana kedua belah pihak saling menjaga kepentingannya, sama-sama mau cari untung, baik yang beli maupun yang jual. Harga wajar itu harga yang terjadi karena market force. Jadi si pembelinya mau beli dengan harga semurah-murahnya, si penjual mau jual harga dengan harga setinggi-tingginya. Nanti akan ada titik equilibrium atau titik tengahnya gitu ya. Nggak mesti titik tengah sih, maksudnya titik ketemunya lah itu harga. Nah, itulah namanya nilai wajar. Hierarki penentuan nilai wajar. Nilai wajar itu bisa ditentukan dari yang pertama kuota harga di pasar aktif. Jadi kuota harga itu artinya harga acuan di pasar aktif berapa. Itu harga wajar, nilai wajar. Kalau pasar aktifnya nggak ada, pasar aktif itu maksudnya gini, yang kita gampang cari deh. Misalnya kalau harga tanah itu kan bisa kita lihat misalnya di rumah.com atau di mana, di Mitula atau di 99co gitu. Di suatu daerah tertentu kita bisa lihat ada harganya. Atau barang-barang elektronik, nah itu kan kelihatan tuh ya. Tinggal lihat aja di Shopee atau di Tokopedia atau di mana lah, JDID, ada tuh harganya. Kita bisa lihat tuh di sosmed atau di mana lah harga internet itu. Atau barang-barang komoditas kayak batu bara, nikel, emas. Nah itu mereka ada sendiri tuh ininya acuan harganya. Kalau misalnya nggak ada pasar aktifnya alias kita nggak bisa tentukan nih, maka penentuan nilai wajar kita bisa lihat berdasarkan penggunaan transaksi pasar wajar yang terkini antar pihak yang mengerti berkeinginan jika tersedia. Jadi gampang gini, saya mau jual tanah misalnya, nggak ketahuan nih tanah di sini berapa sih harganya gitu ya. Nah, saya bisa tanya sama tetangga sebelah, kamu kan kemarin baru jual tanah, lakunya berapa deh? Kan dia ngomong, oh kemarin lakunya per meter 1 juta, oke saya pakai harga yang sama. Kira-kira gitu, paham ya? Atau referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Jadi misalnya instrumen saya nggak ada nih barangnya, tapi di tempat lain ada yang mirip. Nah, kebetulan ada, misalnya contoh, kalau saya menjual batu bara dengan kalori 2000 kalori, itu kalori rendah banget tuh. Nggak ada sebenarnya, yang ada tersedia itu yang di pasar adalah 3000. Nah, paling rendah itu 3400 gitu. Misalnya saya mau jual dengan kalori yang mau saya jual tuh kalori 3000 misalnya. Nah, ya 3400 kan ada, saya proporsi aja gitu kira-kira harganya. 3000 per 3400 kali harga barang saya gitu kira-kira. Analisis arus kas yang terdiskonto. Nah, ini biasanya digunakan kalau untuk kegiatan ini nih, untuk kegiatan
akuisisi atau merger misalnya. Saya mau mengambil sebuah bisnis, saya mau tahu nih bisnis ini harganya berapa, caranya pakai ini, discounted cash flow analysis. Jadi discounted cash flow itu saya menghitung, kira-kira ini perusahaan kalau saya ambil, dalam tempo waktu sampai perusahaan ini tutup gitu ya, atau dalam tempo 10 tahun misalnya, kira-kira dia bisa ngasih uang, menghasilkan uang berapa sih gitu. Oh ternyata bisa menghasilkan uang setahunnya 1 miliar. Nah tahun ini 1 miliar, tahun depan 1 miliar 250, tahun depannya lagi 1,5 M. Nah itu saya diskontokan ke nilai tahun ini. Misalnya saya diskontokan ke tahun ini dengan tingkat suku bunga 6% misalnya, expected return saya 6%. Nah itu dapat tuh pakai discounted cash flow analysis. Atau metode penetapan harga opsi atau option pricing model. Kalau ini saya sendiri nggak tahu nih yang apa maksudnya. Oke. Nah, metode revaluasi, ada yang proporsional, ada yang eliminasi. Ini nanti kita lanjutkan setelah break sekitar 15 menit, oke? Silakan bagi yang mau ke masjid dulu. Bagi yang mau makan, makan dulu. Yang mau buka puasa, ditunda dulu. Pak, makasih Pak.
Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut sedikit lagi materi kita di hari ini. Ini nggak banyak lagi ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pengakuan akibat revaluasi. Ini kenapa begini nih? Saya stop share screen dulu. Macet. Iya. Nah, revaluasi aktiva tetap. Itu efeknya kalau misalnya kondisi akibat revaluasi aktivanya meningkat, itu langsung masuk ke other comprehensive income, ini masuknya ke saldo laba ditahan ya, nggak masuk ke laba rugi kalau misalnya tidak memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Jadi langsung masuk sini, tapi kalau ada masuknya ke laba rugi. Kalau misalnya aktivanya itu setelah revaluasi hasilnya turun, kalau ternyata ada saldo surplus akibat revaluasi periode sebelumnya masuknya ke other comprehensive income, tapi kalau tidak ada masuknya ke laporan laba rugi. Pemindahan saldo laba surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat pindah langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Oke, besarnya berapa? Ini bisa lihat di bawah, perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan. Oke, sekarang penyusutan menurut PSAK dan menurut Undang-Undang PPH. Yang penting di sini ada perbedaannya antara pajak sama PPH. Kalau pajak itu, pajak sama PPH sama aja ya. Perbedaan antara PSAK sama Undang-Undang PPH, PSAK itu ngomongnya aset disusutkan pada saat aset tersebut siap untuk digunakan. Sementara kalau menurut pajak atau Undang-Undang PPH, aset disusutkan pada saat bulan dilakukannya pengeluaran. Nah, ini ada contoh case, nanti kalian lihat sendiri. Sama ada perbedaan antara penyusutan menurut komersil dan menurut fiskal, dan revaluasi yang menurut proporsional, metode proporsional, dan menurut metode eliminasi. Nah, ini saya rasa saya serahkan sama kalian sendiri ya, soalnya angkanya nggak gitu sulit kok, silakan dibaca. Oke, apalagi nih? Loh, udah selesai. Nah, ini contoh di penyajian di akun laporan keuangan. Kita langsung masuk ke yang terakhir aja, ke sekuritas. Ya, ke investasi sekuritas. Investment security itu ada dua ya, ada yang ekuitas, ada yang debt. Yang debt ini sebenarnya sama aja nih, kalau yang debt atau yang sekuritas yang bersifat utang, misalnya kita megang obligasi atau megang surat utang negara, nah itu ada yang held to maturity artinya ditahan sampai nanti jatuh tempo. Ada yang trading artinya kapan nilainya naik kita jual. Ada yang available for sale, artinya itu sama kayak trading, bedanya biasanya dipakai dalam tempo lebih dari 3 bulan sehingga saya. Kalau yang available for sale itu, kalau yang trading itu di bawah 3 bulan biasanya. Nah, ada yang ekuitas security yang dikategorikan yang equity security. Kalau dia di bawah 20%, itu yang trading sama available for sale, itu nggak ada pengaruhnya ke perusahaan yang kita investasikan. Ada yang significant influence itu dari 20 sampai 50, ada yang namanya controlling interest kalau yang sudah di atas 50. Kalau yang sudah di atas 50, di sini nanti metode penyajian laporan keuangan namanya pakai metode konsolidasi. Oke. Pengaruhnya terhadap pajak gimana? Ini nggak usah ya, langsung pengaruhnya terhadap pajak aja deh. Kalau pengaruh terhadap pajak gimana nih kalau yang investasi? Nah, kalau investasi kan umumnya kita dapat keuntungan itu dari selisih ya. Selisih dari nilai harga ya. Saya beli 100, jual 120, 20-nya dipajakin kan gitu. Nah, kalau dia diperjualbelikan di bursa efek, itu kenanya final langsung 0,1% dikali total omset. Nah, kalau misalnya dia tidak dijual di bursa efek, nah yang diambil adalah nilai capital gain-nya. Jadi selisihnya, belinya 100, jual 120, maka 20-nya jadi objek pajak kena tarif pasal 17. Kira-kira begitu. Nah, khususnya ekuitas yang punya sifat punya sifat yang equity. Nah, selain capital gain tadi ada keuntungan berupa dividen kan itu ya. Kalau dividen itu tergantung siapa yang nerima. Kalau yang nerimanya orang pribadi kena dividen final 10%, berapapun kepemilikannya. Tapi kalau yang nerima itu badan, nah dilihat nih kepemilikannya berapa kan gitu ya. Kalau kepemilikannya di bawah 25, maka dia jadi objek PP pasal 23 tarif 15. Kalau di atas 25 itu nggak jadi objek pemotongan kan gitu ya. Jadi objek PPh 23.
Oke, saya rasa sampai situ aja ininya. Selebihnya kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang ada tugas. Buat analisis aktivitas investasi dan menggunakan parameter awal laporan arus kas. Cocokkan dengan laporan posisi keuangan, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan laporan keuangan yang sudah kalian pilih di laporan tugas di tugas individu maupun tugas kelompok. Kasih contoh red flag yang ditemukan di ALK tersebut, terutama terkait aktivitas investasi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan berapa namanya? Pertemuan ke-6 ya? Iya Pak, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kan ada ini ya, ada presentasi ya, benar ya? Bakal ada presentasi, ya silakan tuh. Kalian kasih analisis yang kemarin kan yang financing, sekarang yang investing. Pertemuan ke-7 itu apa ya di RPS ya? Saya kok malah apa ya, Des? Pertemuan ke-7. Gimana Pak? Pertemuan ke-7 kita bahas apa ya? Kan Saya ke-6 presentasi ya. Enggak deh, ke-6 ini aktivitas operasi di RPS-nya. Bukan? Saya agak lupa nih. Kalau di RPS benchmarking, Pak. Benchmarking di pertemuan ke-7. Iya, benchmarking ya? Iya, Pak. Oh iya, udah kalau gitu. Berarti presentasi tetap di pertemuan ke-6 benar ya? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat liburan. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saya ucapkan sekarang, walaupun lebarannya masih minggu depan, tetap jaga protokol kesehatan karena sekarang kasus COVID-nya makin naik ya, makin banyak, terutama di daerah Jawa Tengah katanya demikian. Di Jakarta juga ternyata makin naik juga. Kalian udah pada vaksin belum sih? Belum Pak. Oh, belum ya? Saya udah, Pak. Beberapa udah yang udah PKL di Jabodetabek udah. Oh, ada yang udah, ada yang belum? Yang udah kan lansia, PNS, apalagi. Tapi ada yang udah ya? Iya, Pak. Kemarin tuh yang PKL di Jakarta dapat itu untuk vaksin duluan. Oh gitu. Wah, bagus juga tuh. Syukur alhamdulillah bagi yang sudah vaksin duluan, bagi yang belum ya dijaga dirinya, jaga juga keluarga ya. Biasanya anak-anak muda ini lebih tahan, cuman kasihan orang tua tuh kalau kena, apalagi kalau ada komorbid. Nah, itu bisa fatal akibatnya. Apalagi sekarang udah ada strain baru yang dari India itu ya. Jadi kalian selama Lebaran nanti jangan lupa tetap pakai masker. Maksudnya kok jadi kayak duta masker gini ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Sehat-sehat kalian. Mau tanya dulu Pak. Iya, ada mau ditanya, silakan. Kan berarti kita tugasnya ada 3 ya Pak. Tugas yang baru tadi Ya, sama udah dikumpul. ya, terus satu lagi tugas individu yang analisis laporan keuangan. Betul. Terus satu lagi tugas kelompok. Ya. Individu yang laporan keuangan sama yang kelompok sama-sama dikumpul di pertemuan ke-6 ya Pak? Iya. Terus yang dipresentasikan adalah yang tugas kelompok. Kelompok, betul. Nanti di tugas kelompok ada yang tadi 2 itu ya, 2 soal tadi ya, yang aktivitas investasi, ada yang aktivitas pendanaan. Tugas yang baru tadi itu Pak? Iya, kan kalian sudah tentuin tuh. Tugas kelompok kan udah tahu tuh perusahaan mana yang mau dipresentasikan atau belum? Belum sepakat? Masih belum sepakat Pak kalau kelompok saya. Belum, oke. Nanti kan disepakati. Oke, si Anu yang presentasi. Nah, ketika dia presentasi, nanti pakai ini. Masukkan yang tugas yang tadi. Yang siapa namanya? Yang soal tadi. Analisis aktivitas investment, analisis aktivitas financing, analisis aktivitas investing. Saya kira gitu. Berarti yang tugas kelompok ini membahas tugas individu yang analisis laporan keuangan sama tugas baru yang tadi ya Pak? Iya, sebenarnya bisa di-combine kan. Oke Pak. Nah, biar nggak terlalu banyak perusahaannya. Jadi kan kalian bagian sudah sepakat kelompoknya. Misalnya kelompok siapa yang sudah sepakat? Ada? Nggak ada. Belum sepakat semua Pak. Kami sepakat untuk tidak sepakat.
Yang udah sepakat ada belum? Hah? Nggak ada, mati kita. Jadi kalian mau presentasi apa nanti di pertemuan ke-6? Atau kita 2 hari aja deh, jadi pertemuan ke-6 sama pertemuan ke-7, nanti ada presentasi ya. Biar dapat semua, itu nggak mungkin. Berapa kelompok sih? 5 atau 6 ya Pak, saya lupa. Nah tuh, 5 atau 6, 7 aja dah. 5 atau 6. Mau Berapa kelompok dibuat tuh? 7 kelompok Pak. Enggak, bercanda doang, mah kamu serius amat. 5 atau 6 nih? Saya kira serius Pak. Enggak, saya dari 10 yang saya ucapkan, 11 saya enggak serius. Enggak ada yang tahu 5 atau 6. Jadi gini, biar semuanya kebagian, kan kelompoknya ada, taruhlah 6 ya. Jadi nanti Kelompoknya ada 5 Pak. Ada 5, oke. Ya, Nanti di pertemuan ke-6 yang masing-masing presentasi itu 3 kelompok, pertemuan ke-7 yang presentasi 2 kelompok. Jadi biar kebagian. Oke? Oke Pak. Biar semuanya kedapatan gitu. Udah, terus tugas yang dipresentasikan juga termasuk yang tadi soal yang 2 pertemuan terakhir. Kan sudah ada tuh, misalnya kalian sudah tentukan, saya mau presentasi laporan keuangannya Telkom misalnya. Nah silakan nanti ditambahin tuh aktivitas pendanaan sama aktivitas investasi gitu, analisisnya seperti apa ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Nggak ada? Nggak ada lagi? Yang lain ada? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, nanti kalau misalnya untuk keperluan analisis kan itu laporan keuangannya itu harus disesuaikan Pak. Nah itu gimana Pak? Disesuaikan kenapa? Kayak tadi Pak, masalah itu Pak, terkait dengan kalau misalnya ada anjak hutang. Nah itu kan harus di-adjusted dulu Pak. Kalau laporan keuangannya belum di-adjusted, berarti kita harus adjust sendiri Pak. Buat apa di-adjusted? Kalau saya rasa tugasnya nggak perlu lah sampai ada adjustment gitu. Itu kan nggak kelihatan ya kalau di soal tadi tuh itu harus ada informasi tambahan sih ya. Tapi kalau misalnya menurut kamu tuh setelah kamu baca CLK harus kamu bisa bilang ini salah cara nyajikan ya, silakan nggak apa-apa. Harusnya bener kayak gini. Yang penting ada dasarnya ya. Kalau tadi kan itu ada informasinya, ada terus melakukan analisa, itulah hasilnya, maka dia adjust. Nah, masalahnya kalau kita mau melakukan adjustment seperti tadi, merekarakterisasi sebuah akun di laporan keuangan atau sebuah transaksi, kita tuh kan butuh informasi. Kenapa harus di-adjust kan gitu? Dasar adjustment-nya apa? Nah, informasi itu umumnya tidak tersedia di CALK menurut saya ya. Saya nggak pernah ketemu laporan keuangan yang di CALK-nya itu bisa ada adjustment-nya. Apa sebabnya? Sebab itu gini, umumnya CALK itu kan sudah ini ya, kok umumnya CALK? Umumnya kalian kan pakai laporan keuangan TBK kan? Perusahaan-perusahaan TBK itu kan sudah diaudit semua. Sudah keluar opini auditnya. Wajar tanpa pengecualian lah biasanya. Atau wajar tanpa pengecualian ada komentar mungkin. Nah, kalau bayangkan aja kalau laporan keuangan itu sudah diaudit, apalagi sama Big Four, ya berarti kan akun-akun yang disajikan di situ sudah memenuhi standar PSHK kan begitu ya. Logikanya kan begitu. Jadi kalau kita melakukan analisis pajak nih, kita kan kebetulan ALK untuk tujuan SPT. Ini salah satu tips juga ya. Kalau kalian pilih laporan keuangan TBK, kemudian auditornya itu bisa dibilang Big Four atau perusahaan-perusahaan accounting audit yang bonafit itu. Bisa Big Four tahu kan? PwC, EY, Deloitte, KPMG, dan yang di bawahnya yang bonafit juga misalnya kayak BDO, apalagi ya? Saya tahunya cuma BDO doang. Ada macam-macam lah, BDO, PKF, Grant Thornton, agak susah juga ngomongnya. Nah itu mereka itu kan ketika membuat laporan keuangan dan menguji laporan keuangan si wajib pajak, itu kan mereka tuh udah pakai belasan atau puluhan auditor untuk menyatakan bahwa laporan keuangan si TBK ini wajar tanpa pengecualian.
itu pasti banyak orang yang mengerjakan laporan keuangan itu nggak mungkin cuma satu. Nah, bisa memang kejadian tapi sangat kecil kemungkinan kita yang bersendirian yang cuma satu orang bisa ngedeteksi adanya penyimpangan atau adanya fraud atau adanya salah saji di laporan keuangan tersebut. Itu kecil sekali kemungkinan. Karena apa? Karena mereka ngerjain keroyokan, resource-nya memang dihabiskan untuk itu, dan mereka tentu tidak mau salah memberikan opini di laporan keuangan perusahaan TBK. Kenapa? Kalau misalnya salah opini, kemudian ketahuan sama emiten sama calon pembeli saham atau sama dan ingat ya kalau di TBK itu mereka ada pengawas, ada OJK yang ngawasin. Ketahuan salah itu nanti nama baiknya si auditor tadi itu bisa runtuh itu. Contoh kejadian waktu Garuda. Kalau ingat case Garuda di mana mereka melakukan pengakuan pendapatan yang seharusnya belum diakuin. Itu kan auditornya disuspend itu ke kantor akuntan publiknya yang BDO itu. Sehingga saya disuspend. Nggak bisa kasih pelayanan selama berapa tahun itu. Jadi nama baiknya mereka tuh bisa hancur gara-gara itu. Makanya saya rasa untuk tugasnya nggak perlu ada semacam adjustment lah. Saya rasa sih begitu ya. Kalau case tadi itu kan case si analis tuh tentu dapat data banyak gitu ya, dia dapat kontrak, dapat apa, akhirnya dia bisa rekarakterisasi tadi laporan keuangannya. Tapi kalau perusahaan TBK agak berat kita kalau mau begitu, karena itu tadi logikanya mereka ngerjainnya keroyokan, rame-rame, perusahaan-perusahaan gede, habis itu resource-nya memang ya tugasnya itu aja, nggak ngerjain yang lain. Nah, kalau kita kan macam-macam nih kita kerjain. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Silakan aja kalau ketemu nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita ini ranahnya dunia akademis ya. Kalau akademis itu biasa saling mengkritisi, beda sama dunia praktek. Kalau praktek tuh nggak bisa, kita ikut apa kata pimpinan punya garis kebijakan seperti apa diikuti. Itu di kalangan praktisi ya, di kalangan praktis. Tapi kalau di dunia akademis itu biasa, saling mengkritik itu sangat biasa dan justru harus dimunculkan di kalangan akademis. Kalau akademis harus seperti itu. Kita melihat sesuatu berdasarkan keilmuan, makanya akademisi itu netral harusnya. Dia nggak boleh tidak boleh ada kecondongan atau kecenderungan kepada salah satu pihak. Nah, maka biasa kalau kita saling mengkritik di dunia akademis. Saya dulu pernah ini kok KTTA saya waktu D3 pajak D3 pajak waktu D3 akun kan saya nganalisis KTTA saya itu analisis KTTA ini tahun 2008, berapa tahun lalu tuh? Berapa tahun lalu sih? Ngitung aja sih udah error. 12 ya? 12 tahun lalu. Nah, KTTA saya 12 tahun lalu itu menganalisis tentang akuntansi ijarah muntahiyah bitamlik. Akuntansi syariah itu. Itu masih PSAK-nya itu masih exposure draft malah. Ijarah muntahiyah bitamlik itu akuntansi syariah, itu produk syariah untuk kapitalis. Jadi saya nganalisis itu dulu. Dosen pembimbing saya dulu namanya Pak Muhtar Yahya, mungkin kalian pernah dengar. Sampai sekarang masih aktif ya beliau. Nah, salah satu temuan saya di situ adalah ijarah muntahiyah bitamlik itu bisa mengakibatkan adanya off balance sheet financing. Saya bilang sama Pak Muhtar waktu itu, Pak, ini kalau kayak gini standar PSAK-nya, waktu itu masih exposure draft tapi masih belum kejadian. Ini kan berarti bisa off balance sheet financing, Pak, kayak operating lease, karena liability-nya nggak muncul di laporan keuangan si perusahaan yang memakai produk ijarohnya. Kan saya sendiri nggak ingat lah, nggak tahu lagi ya. Habis itu namanya tugas kuliah, ujian KTTA kan begitu, selesai jadi lupa kan. Pokoknya saya masukin di situ di saran, ini ada off balance sheet financing-nya. Apa kata Pak Muhtar semestinya? Ya nggak apa-apa kalau kamu menganggap itu ada peluang seperti itu, tuangkan aja katanya. Nah, jadi namanya tadi kayak kamu misalnya ketemu nih, berdasarkan pengetahuan kamu, dasar yang kamu pegang, catatan laporan keuangan yang menyatakan harusnya transaksi ini penyajiannya nggak kayak gini, harusnya kayak gini harusnya. Silakan aja ditaruh, nggak ada masalah itu ya. Tapi ingat itu terjadi di ranah akademisnya. Tapi satu hal yang kamu harus perhatikan adalah itu kan butuh resource kan kita mau menganalisis gitu ya. Nah sementara kayak saya bilang tadi faktanya mereka yang mengerjakan itu
kantor akuntan publik yang memberikan opini tadi, yaitu orangnya banyak, puluhan, kerjaan mereka itu doang, dan mereka sangat takut untuk mempertaruhkan reputasinya. Nggak mungkin mereka mempertaruhkan reputasinya dengan salah saji, demikian gitu ya. Tentu mereka akan sangat detail untuk melihat per akun satu persatu. Cuman kalau bisa dapat, wah luar biasa. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanya. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.